Ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah, dan nanti juga kita akan sampaikan jenis-jenis seperti apa durhaka yang terjadi pada zaman sekarang, yang mungkin saya sendiri, kita semua terjatuh dalam hal itu, tapi kita tidak sadar. Maka mengetahui ilmu tentang ini termasuk hal yang sangat penting, terkhusus bagi seorang anak yang masih memiliki kedua orang tua. Ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah, dalam surat Luqman halaman kedua, Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa wassaynal insana biwalidayhi hamalathu ummuhu wahnan ala wahnin wa fisaluhu fi 'amaini an ishkurli wa liwalidayka ilayal masir. Kami wasiatkan kepada kedua orang tua atau kepada manusia. Aku wasiatkan kepada manusia itu untuk berbuat birrul walidain, berbakti kepada kedua orang tuanya. Hamalatu ummuhu, yang ibunya dia mengandung dia wahnan ala wahnin, susah di atas kesusahan, sangat-sangat susah ketika hamil si anak tersebut. Wa fisaluhu fi 'amain, kemudian disusui selama 2 tahun. Anishkurli, bersyukurlah engkau kepadaku, kata Allah Subhanahu wa taala. Wahai manusia, bersyukurlah kepada saya, kepada aku, Allah Subhanahu wa taala. Wali walidayka ilayyal masir, dan bersyukurlah, berterima kasihlah kamu kepada kedua orang tua. Ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah, disebutkan dalam tafsir, Allah Subhanahu wa taala memerintahkan manusia untuk mentaati kedua orang tuanya. Fima la ma'siyata fihi lillah, selama itu bukan maksiat. Perkara perintah yang mereka perintahkan bukan maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ibunya yang mengandung dia dalam kondisi yang sangat susah, masyaqqah ba'da masyaqqah, wa qat'uhu 'anir radha fi 'amain, mengandung kemudian menyusui selama 2 tahun. Ya mungkin kita ya sebagai suami, mungkin kita lihat istri kita yang ketika hamil tidur tidak bisa tidur, ya kita tidur lelap, sudah mimpi kemana-mana. Tapi istri kita di samping kita itu belum tidur terkadang, bahkan malam itu bangun. Ya, kadang juga kalau istrinya itu Masya Allah salihah, ya tidak mau mengganggu suaminya, mungkin dia tanggung sendiri malam hari, dia tidak membangunkan suaminya, tidak mau merepotkan suaminya, mungkin saja. Ya, mau jalan, mau bangun dari duduk untuk berdiri dalam kondisi sulit. Kita rasakan ya, kita sebagai suami. Itu kalau masih satu. Kadang suami, anaknya berapa? Ikhwan ini 8, 9, 5, 6. Bayangkan banyak. Suaminya kerja, istri-istrinya mentarbiyah, mendidik anak-anak tersebut. Ada yang masih kecil, ada yang masih menyusui. Maka ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah, sungguh masyaqqah ba'da masyaqqah. Seorang wanita itu ketika hamil dalam kondisi yang sangat-sangat berat. Menyusui juga demikian. Selama 2 tahun yang gak sulit. Nangis di tengah malam disusui. Ya. BAB, buang air, dia yang mengurusi. Kadang kita suami laki-laki ya wis diurusi perempuan gitu ya. Urusan kita urusan kerjaan misalnya gitu. Tapi mereka mengurusi, bahkan kadang anaknya lebih dari 1.
diurusi, yang dalam kondisi masih menyusui, yang masih balita. Maka ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah, dari sini saja menunjukkan betapa besar kedudukan seorang ibu, terkhusus bagi seorang anak. Oleh sebab itu Allah mengatakan uskur lillah, bersyukurlah kepada Allah, ma an'ama bi 'alaika minan ni'am, dari nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada Anda. Anda dihidupkan oleh Allah tanpa persiapan, tanpa rencana. Kita tiba-tiba dihidupkan. Kita tidak usul, ya Allah hidupkan saya, tidak. Tiba-tiba muncul di dunia ini, ya enggak? Kita tiba-tiba hidup di dunia ini. Siapa yang menghidupkan? Allah. Kehidupan termasuk kenikmatan. Bersyukurlah kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat-nikmat tersebut. Tsumma uskur liwalidayka ma qama bihi min tarbiyatika wa riayatika. Dan terima kasihlah engkau kepada kedua orang tuamu. Ma qama bihi min tarbiyatika. Mereka sejak kecil, anak tersebut dididik oleh kedua orang tuanya, diayomi, dikasih tempat tinggal, ya, sejak di dalam kandungan, lahir sampai dewasa, semuanya diurusi orang tua. Bahkan yang sudah nikah, yang sudah berkeluarga, orang tua itu loh masih mikir, masih disantuni, masih dikasih uang, ya benar. Sebagian anak mungkin habis nikah belum bisa hidup tegak mandiri, masih dibantu orang tua. Kadang tinggalnya yang ngikut orang tua. Ya, dari kecil sampai dewasa. Bayangkan, orang tua masih perhatian kepada anaknya. Oleh sebab itu Allah memerintahkan seorang anak itu agar berterima kasih. Berterima kasih kepada kedua orang tuanya. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah. Kemudian dalam ayat surat Luqman juga setelahnya, wa in jahadaka 'ala an tusyrika bima laisa laka bihi ilmun fala tuti'huma. Kalau saja mereka memerintahkan agar engkau itu musyrik kepada Allah, keluar dari agama Islam, padahal mereka dalam kondisi tidak di atas ilmu perintah tersebut, maka fala tuti'huma, janganlah engkau turuti. Ketika perintahnya itu kamu paham itu adalah maksiat, jangan engkau turuti. Namun walaupun kamu tidak menuruti, wasahibahuma fid dunya ma'rufah, tetaplah kamu bermusahabah, bermuamalah dengan kedua orang tua di dunia ini dengan cara yang baik. Ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah. Dari ayat ini menunjukkan tetap kita berbakti kepada kedua orang tua. Kalau seandainya orang tua kita itu tidak seagama dengan kita, memerintahkan kepada kesyirikan, kepada maksiat, tapi Allah mengatakan sahibahuma fid dunya ma'rufah, tetap pergauli mereka dengan cara yang baik, masih di dalam koridor syariat Islam. Selama itu tidak maksiat, kita berbuat baik kepada mereka. Ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah. Namun sayang, pada zaman sekarang kita melihat zaman semakin jauh dari nubuwah, semakin dekat dengan yaumul qiyamah, semakin macam-macam durhakanya seorang anak kepada kedua orang tua. Nanti kita akan sebutkan kisah-kisah, beberapa kisah terkait durhakanya seorang anak terhadap kedua orang tuanya. Ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah. Juga nanti disebutkan beberapa riwayat pentingnya seorang ayah, ibu mendidik anak-anaknya, ya, agar nanti ketika dia dewasa terbiasa untuk berbakti kepada kedua orang tuanya. Ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah. Al-Imam Adz-Dzahabi rahimahullah
memulai dengan ayat di dalam surat Al-Isra ayat 23 sampai 24. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana." Rabbmu mewajibkan agar engkau tidak beribadah kecuali hanya kepada Allah. Wa bil walidaini ihsana, dan kepada kedua orang tuamu hendaklah engkau berbuat ihsan, berbakti kepada mereka. Imma yablughanna indakal kibara ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahumā uff. Jika mereka keduanya atau salah satunya sudah mencapai umur yang tua, fala taqul lahumā uff, jangan engkau katakan uff kepada mereka. Uff itu adalah kalimat tadajjur di dalam bahasa Arab, termasuk kalimat tadajjur. Tadajjur itu artinya berkeluh kesah. Apa saja yang kita ucapkan yang itu keluh kesah, maka masuk dalam uff. Duh. Apa dalam bahasa Jawa apa ini? Ya, Malangan apa ya? Apa? Aduh. Apa lagi biasanya? Masuk kamar biasanya. Dah. Duh, dah. Semua yang itu tadajjur maka masuk uff. Fala taqul lahumā uff wala tanharhuma wa qul lahumā qawlan karīmā. Jangan kau bentak, jangan kau angkat suaramu kepada kedua orang tua, dan ucapkanlah ucapan yang karimah, yang penuh dengan lemah lembut dan kasih sayang kepada kedua orang tua. Waqfid lahumā janāha dzulli minar rahmah wa qur rabbirhamhumā kamā rabbayānī shaghīrā. Dan tawadhu'lah, waqfid lahumā janāha dzulli, tundukkan sayap kerendahan. Maksudnya dalam tafsir adalah tawadhu', bertawadhu'lah, rendahkan dirimu dengan penuh kasih sayang kepada kedua orang tuamu, dan doakan mereka, ya Allah, rahmati, ampuni kedua orang tuaku, jagalah mereka, irhamhu, rahmatilah mereka sebagaimana mereka mentarbiyah aku di waktu masih kecil. Kemudian dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa wassaynal insana biwalidayhi husna. Kami wasiatkan pada manusia untuk berbuat baik kepada kedua orang tuanya. Kemudian dalam hadis Rasulullah SAW pernah bersabda, ala unabbiukum bi akbaril kabair. Maukah aku tunjukkan kepada kalian dosa besar yang paling besar? Dosa besar yang paling besar. Sampai disebutkan 3 kali. Ala unabbiukum bi akbaril kabair. Ala unabbiukum bi akbaril kabair. Maukah aku tunjukkan kepada kalian dosa besar yang paling besar? Maukah aku tunjukkan kepada kalian dosa besar yang paling besar? Yang pertama adalah al-isyraku billah, menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, uququl walidain. Syirik yang itu dosa yang terbesar di dalam agama. Kemudian diiringi yang kedua, dosa besar setelah syirik itu adalah uququl walidain, durhaka kepada kedua orang tua. Kemudian dalam hadis yang lain Rasulullah SAW bersabda, ridallah fi ridal walid wa sakhatullah fi sakhatil walid. Keridhaan Allah itu pada keridhaan orang tua. Wa sakhatullah fi sakhatil walid. Kemurkaan Allah menyesuaikan dengan kemurkaan orang tua. Ketika orang tuanya ridho, Allah ridho kepada dia. Ketika orang tuanya murka, tidak suka, benci, marah kepada si anak karena durhakanya anak tersebut, maka Allah murka kepada seorang hamba